Baik, Ustaz, apakah bisa kita mulai untuk kajian pagi ini? Siap, monggo diri itu. Oke, izin saya buka dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur yang sebanyak-banyaknya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah limpahan rahmatnya jualah kita hari ini bisa berkumpul kembali di agenda rutinan kita, di agenda kajian setiap hari Ahad dari Hab Syariah, yang mana hari ini kita akan eh, mendengarkan tentang kajian dari Ustadz Dr. Muhammad Amin, spesialis mikrobiologi klinik. Tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang sempurna, manusia yang berkat kehadirannya kita menolong kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillah, pekan ini, Ahad ini kita memasuki kajian yang ke-145. Artinya cukup banyak sudah kita melalui kajian-kajian ini dan insya Allah setiap Ahad rutin kita akan mengadakan kajian-kajian yang lainnya dengan tema-tema yang berbeda. Hari ini tema yang kita bahas dari Ustadz Dr. Haji Muhammad Amin Spesialis Mikrobiologi Klinik, yaitu korban perang Gaza, duka dunia kesehatan dan khilafah. Di mana kita setiap hari melihat berita, melihat kabar, baik itu di televisi maupun di media sosial, yang cukup menyayat hati kita sebagai kaum muslimin, di mana korban semakin bertambah, begitu kejamnya Zionis Israel menyerang Palestina dan lain sebagainya. Tentu dampaknya bukan hanya di Palestina, tapi dampaknya ke keseluruhan umat muslimin dari segala aspek, bukan hanya yang menyerang Palestina, tapi juga menyerang ke seluruh dunia. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mendengarkan bagaimana dampak daripada kejadian di Gaza ini terhadap dunia kesehatan dan juga khilafah. Kepada Dr. Amin, dipersilakan. Baik, terima kasih Dido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Kita juga berdoa, salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada panitia yang uh, berkenan untuk menghadirkan kami pada kesempatan pagi hari ini dan juga kepada para hadirin, para senior, para teman sejawat, Bapak Ibu sekalian yang berkenan juga untuk bisa bergabung bersama kajian HEP Syariah pada pagi hari ini. Mohon izin, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Iya, jelas Ustaz. Ya. Untuk PPT-nya bisa dibantu untuk ditampilkan mungkin. Baik, Ustaz. Oke, teman-teman. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini mohon izin kami akan sampaikan, akan sharing, akan berbagi mengenai apa yang perbandingan gitu ya, perbandingan yang terjadi di Palestina
yang menimpa saudara-saudara kita dengan kemudian tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin kaum muslimin dengan apa yang digagas oleh PBB berkaitan dengan SDGs atau Sustainable Development Goal. Dalam hal ini mungkin nanti yang akan kami sorot salah satu adalah atau ya di antaranya adalah mengenai TBC, ya, mengenai beban TBC untuk dunia internasional. Oke, suara saya katanya kurang keras ya. Saya dekatkan barangkali mikrofonnya bisa menambah Jelas, volume. jelas dong. Oh, matur nuwun. Nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi yang akan kita coba bandingkan ini adalah bagaimana sikap para pemimpin dunia Islam. Kita bandingkan dengan sikap PBB ya di dalam menghadapi beban dunia ya. Apakah yang pertama adalah mengenai perdamaian yang ada di Timur Tengah, kemudian juga termasuk kesakitan, kematian bahkan yang ada di Palestina. Ini bagaimana perbedaan sikapnya. Ini penting untuk kita bahas oleh karena di dalam satu hadis ya Rasulullah mengatakan man asbaha walam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Man siapa saja asbaha yang ketika pagi-pagi walam yahtam, siapa sih yang masuki pagi hari walam yahtam sedangkan dia tidak mengutamakan bi amril muslimin, urusan kaum muslimin, falaysa minhum, maka orang ini bukan termasuk bagian dari kaum muslimin. Jadi ngeri sekali Bapak Ibu sekalian hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Demikian juga ada banyak hadis yang lain berkaitan dengan bagaimana seharusnya sikap kita, kasih sayang kita kepada sama muslim. Ini juga menjadi satu hal yang menjadi dasar bagi kita untuk membicarakan persoalan-persoalan seperti ini. Baik, slide. Kita coba lihat bagaimana sikap PBB atau WHO dalam hal ini berkaitan dengan insiden TBC dan kematian yang ditimbulkannya. Jadi PBB atau WHO melaporkan bahwa sampai tahun 2022 yang lalu total kematian orang dengan sakit TB itu ada 1,3 juta orang ya. Jadi sangat tinggi sekali. Kemudian sehingga kemudian mereka merencanakan untuk tahun 2030 yaitu akan bisa mengakhiri epidemik TB ya, yang ini menjadi salah satu target capaian untuk SDGs ini ya, Sustainable Development Goal. Jadi mereka punya target untuk TB itu seperti itu. Ya, coba kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Palestina gitu ya. Jadi kira-kira target apa yang dimiliki atau yang sudah dibuat oleh para pemimpin kaum muslimin untuk mengakhiri tragedi kesehatan ataupun tragedi kemanusiaan yang ada di Palestina sana. Rumah sakit dibom dan seterusnya. Slide berikutnya kita akan mencoba melihat korban perang yang ada di Palestina ya pada event yang terakhir ya. Pertanggal 4 Desember ya dari Al Jazeera seperti yang dikutip. Saya ini mengutip dari NU Online ya. Ada 15.523 korban tewas ya, termasuk 6.600 anak-anak. Jadi dalam waktu kurang lebih 2 bulan Bapak sekalian itu terjadi korban tewas, sesuatu yang sangat preventable banget gitu ya. Akan tetapi ini terjadi dan dibiarkan, termasuk 6.600 anak-anak dan 4.300 wanita. Ini data per 4 Desember. Padahal kita kalau di NICU itu satu orang saja ya, itu kita betul-betul ingin selamatkan ya, agar tidak parah sakitnya dan kemudian tidak menjadi lebih parah lagi, bahkan menjadi mati. Korban luka-luka 41.316 orang dan 17%-nya adalah anak-anak dan perempuan. Kemudian setidaknya ada 6.800 warga yang dilaporkan hilang di Gaza.
Sedangkan di tepi barat, ini dua wilayah yang ada di Palestina sana, tercatat 254 orang yang meninggal. Kemudian lebih dari 3.365 orang luka-luka. Ini data dari Kementerian Kesehatan Palestina dan Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina yang dikutip oleh Al Jazeera, kemudian dikutip oleh NU Online. Bapak-Ibu sekalian, kematian satu orang saja, hilangnya nyawa satu orang Muslim, satu saja, itu kata Rasulullah lebih berat dibandingkan dengan hancurnya Ka'bah. Lebih berat dibandingkan dengan hancurnya dunia dan seisi. Nah ini ada 15.000 lebih ya yang meninggal Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pasti uh, merupakan satu hal yang luar biasa menyedihkan ya, luar biasa memprihatinkan. Oke, slide berikutnya. Apakah dunia punya perencanaan terhadap penyelesaian kasus ini? Ada, Bapak Ibu sekalian. Penyelesaiannya adalah two-state solution ya, atau kemudian yang ini digagas oleh PBB dan negara-negara kebanyakan di seluruh dunia itu adalah solusi two-state solution. Uh, solusi dua negara. Jadi ada negara Israel di situ, ada negara Palestina. Secara pada sampai saat ini pun meskipun sebagai mayoritas anggota PBB itu menyetujui Palestina diakui sebagai satu negara, ya sampai sekarang PBB juga tidak mengakuinya sebagai otoritas saja ya. Kemudian solusi yang berikutnya adalah berjihad dan khilafah. Ini tidak diusulkan oleh satu negara pun, akan tetapi diusulkan oleh beberapa kalangan dari ulama kaum muslimin dan dari beberapa organisasi kaum muslimin. Berjihad dan menegakkan khilafah. Coba kita lihat apa kaitannya berjihad dan khilafah itu dengan menyelesaikan beban kesehatan dan beban kemanusiaan yang ada di Palestina sampai rumah sakit dihancurkan dan seterusnya. Slide berikutnya kita lihat coba asal akar persoalan Palestina Israel ini apa. Yang pertama, Israel ini Bapak sekalian, dia menyerobot mendirikan negara Palestina dan negara Israel di Palestina sana dengan cara merampas tanah dan semua asetnya. Ini terjadi tahun 1948 deklarasi kemerdekaannya. Ada cerita yang cukup panjang sebenarnya ya, di mana mereka ya mendapatkan apa namanya semacam keistimewaan atau janji dari Menlu Inggris pada tahun 1917 untuk bisa menempati Palestina itu ya sebagai negara mereka. Kemudian disahkan oleh dikuatkan oleh LBB dan kemudian oleh PBB dan Amerika. Kemudian Israel mengusir rakyat Palestina untuk bisa mendapatkan tanah itu. Palestina membela diri dan diopinikan sebagai pihak yang bersalah, dituduh sebagai teroris. Dan itu dikondangkan atau di broadcast ya ke seluruh dunia bahwa Palestina atau Hamas dalam hal ini adalah teroris. Itu beberapa fakta yang terjadi di sana, dan negara-negara adidaya membela Israel ya, ada Amerika terutama sekali ya, kemudian Inggris, Perancis, Jerman, Australia, itu mereka adalah para negara yang dengan secara membabi buta membela Israel yang telah menghancurkan rumah sakit, yang telah membunuh anak-anak tadi yang dinicu itu kita bela habis-habisan gitu ya untuk agar mereka bisa sehat kembali. Dan apa namanya, ternyata mereka yang mendevelop apa namanya ini SDGs tadi itu ternyata malah melakukan hal yang seperti itu. Nah, slide berikutnya kita coba lihat apa perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengenai kepada kita ya mengenai kasus Palestina ini. Yang mana Al-Qur'an ini merupakan hidayah Bapak sekalian ya, merupakan petunjuk bagi kita yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ataupun dalam surat Toha ayat 123 bahwa Al-Quran ini merupakan hidayah ya. Jadi faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa saja yang mengikuti hidayahku, maka dia tidak akan pernah tersesat di dunia dan tidak akan pernah celaka di akhirat nanti. Jadi pertaruhan kita untuk mengambil atau tidak mengambil Al-Quran sebagai hidayah ini adalah Allah sendiri yang menyematkan kata kesesatan itu kepada kita di dunia dan kecelakaan kita nanti di akhirat. Bapak sekalian, apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 190? Allah menyatakan waqatilu, dan perangilah oleh kamu semua
fi sabilillah, di jalan Allah. Siapa yang diperangi tadi? Alladzina, yaitu orang-orang banyak, yuqatilunakum, yang telah memerangi kalian. Wala ta'tadu, tapi jangan melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ya la yuhibbul mu'tadin, tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Anak-anak ya tidak bolehlah dibunuh. Perempuan yang bukan pasukan perang ya tidak bolehlah dibunuh. Tenaga medis yang bukan pasukan perang juga tidak boleh dibunuh. Orang-orang tua juga begitu. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Jadi uh, akhlak kita di dalam berperang pun sudah ditentukan itu oleh Al-Quran ya, wala tak tentu. Tapi kita diperintahkan untuk membunuh mereka, untuk memerangi mereka, bukan berdamai dengan mereka, membentuk two state solution, itu enggak ya. Mereka itu negara penjajah yang merampas tanah kita, tanah kaum muslimin, kemudian membunuh kaum muslimin, mengusir mereka dari rumah-rumahnya dan seterusnya. Nah, kemudian lanjutan ayat ini, dan di ayat yang 191, slide berikutnya, Allah berfirman, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Apa kata Allah? Waqtuluhum, dan bunuhlah oleh kalian semua mereka itu. Haitsu saqiftumuhum, dimanapun kalian itu menjumpai mereka. Perangilah mereka, bunuhlah mereka. Wa akhrijuhum, dan usirlah mereka semua itu min haitsu akhrajuhum makhrajukum, sebagaimana mereka telah mengusir kalian. Wal fitnatu asyadu. Oh, ini terjemahnya belum saya ganti, sorry. Wal fitnatu asyadu minal qatl, dan fitnah itu lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan. Nah, Bapak sekalian, jelas sekali di sini perintah Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh, diperintahkan untuk memerangi mereka, untuk mengusir mereka. Jadi bahasa itu bahasa perang gitu ya, bukan bahasa perdamaian dengan mereka. Oke, slide berikutnya mengenai uh, apa namanya ini, apa yang diperlukan gitu ya untuk menjalankan itu semua. Tentu kalau kita sebagai para dokter, keterampilan kita ngobatin orang ya. Kalau kita psikolog ya, keterampilan kita adalah mengcoaching orang agar ya mereka tidak mengalami depresi dan seterusnya. Kalau kemampuan kita ini apa, kita ini seorang perawat, maka skill kita itu bukan berperang. Skill kita adalah merawat orang-orang yang sakit, dan begitulah seterusnya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Isra ini, Bapak sekalian, Allah berfirman, Wakur Rabbi, wakul, dan katakanlah Muhammad, Rabbi, ya Tuhan kami, adkhilni, masukkanlah kami mudkhala sidqin, dengan cara masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkanlah kami mukhraja sidqin, pada keluar tempat keluar yang benar. Waj'al, dan jadikanlah untukku ya Allah, li untukku ya Allah, billadunka, dari sisimu, sultanan, kekuasaan, nasiron, yang menolong. Jadi Bapak sekalian, untuk bisa merunning semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat 190 dan 91 tadi itu, dibutuhkan sultanan nasiron. Ini ayat ini para hadirin, eh, para mufassir, para ulama ahli tafsir memberikan penjelasan, ini merupakan doa yang diajarkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada kita semua, untuk apa? Untuk berdoa memohon kekuasaan yang tidak sembarang kekuasaan para hadirin, tapi kekuasaan yang sifatnya nasiron, yang menolong. Menolong apa? Menolong Quran dan Sunnah untuk bisa kita terapkan. Oleh karena kalau kita nafsi-nafsi sendiri-sendiri, saya sebagai seorang dokter tentu tidak memungkinkan bagi saya untuk mengkoordinir, melakukan penyerangan kepada Israel dan seterusnya, melakukan pembalasan kepada mereka ketika mereka menyerang rumah sakit, menyerang anak-anak, menyerang para perempuan, menyerang pasien-pasien kita. Tentu tidak seperti itu kemampuan kita. Maka dibutuhkanlah sultanan nasiron. Ini satu hal yang sangat wajar sekali, sangat rasional para hadirin. Allah mengajarkan demikian. Jadi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Israel itu adalah ya kekuatan yang menolong. Kekuatan apa? Kekuatan negara. Ya, kekuatan negara. Tidak bisa dengan kekuatan ormas, misalnya kekuatan apa individu, misalkan, tidak bisa. Tapi adalah kekuatan negara. Sultan Nasiron. Uh, di slide berikutnya ya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah yang mulia mengajarkan kepada kita bahwa yang memimpin kita, ini hadis ini uh, ada beberapa versi ya, ada beberapa versi. Versi yang ini yang saya tampilkan adalah yang dari Ibnu Majah, di mana beliau meriwayatkan inna bani Israel, sesungguhnya orang-orang Bani Israel, kanat, mereka itu tasusuhum, mengurusi kepada mereka siapa ambiyauhum, para nabi-nabi mereka. Jadi ada misalkan
Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Kullama dzahaba nabiyun, ketika setiap kali Nabi wafat, khalafahu nabiyun, maka digantilah oleh Allah dengan nabi yang baru lagi. Jadi sustainable ya, nabi mereka itu selalu ada gitu ya, selalu ada. Setiap kali nabi wafat digantikan dengan nabi yang lain. Atau dalam hadis yang lain, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu yang memimpin mereka, yang ngopeni mereka adalah para nabi. Kullama halaka nabiyun, setiap kali wafat seorang nabi, khalafahu nabiyun, maka digantikanlah oleh nabi yang lain. Wa innahu, dan sesungguhnya laisaka inun ba'di nabiyun. Kata Rasulullah, akan tetapi tidak ada nabi setelahku. Nah, ini konteksnya adalah dalam dalam rangka untuk memimpin umat, untuk ngopeni umat, ya. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi. Terus fikum di antara kalian. Qalu sebentar. Qalu fama yakunu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, loh kalau tidak ada nabi ya Rasul, yang memimpin umat itu siapa? Gitu. Fama yakunu, maka ada siapa ya Rasulullah gitu ya. Yang memimpin umat itu siapa? Qala, Nabi menjawab, takun akan ada khulafa, para khalifah fayak suruh, dan jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Nah, maka pasca Rasulullah itu kan ada kekhilafahan khulafaur rasyidin namanya. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu mereka adalah para khulafaur rasyidin, para khalifah yang saling menggantikan, yang apa namanya, memimpin atau yang ngopeni umatnya Rasulullah pasca Rasul. Yang memimpin perang, yang memimpin apa namanya ini pelayanan kesehatan kepada rakyatnya, yang memimpin pelayanan pendidikan kepada rakyatnya. Itu sebutannya adalah khulafa. Khulafa itu para hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khulafa itu merupakan isim jamak taksir atau jamak yang bentuknya enggak beraturan, yang irregular. Dari kata-kata mufrad khalifah, ya, dari mufrad atau single khalifah. Jamaknya itu adalah khulafa. Nah, jadi yang memimpin pasca Rasulullah itu kata Rasul ya para khalifah, bukan yang lain. Nah, yang ingin saya ambil dari hadis ini adalah penjelasan Rasulullah bahwa yang akan memimpin pasca umatku, oleh karena tidak ada lagi nabi setelahku ini, yang memimpin adalah para khalifah. Nah, kalau masih ada aku, kata Rasul, ya pasti akulah yang memimpin. Ya. Dan itu faktanya seperti itu. Rasulullah lah yang memimpin umatnya untuk melayani di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, mengajak memimpin perang, ya, melawan orang-orang kafir Quraisy, melawan orang-orang Yahudi yang menyakiti kaum muslimin dan seterusnya. Jadi sekali lagi hadis ini yang ingin saya highlight adalah bahwa pasca Rasulullah, oleh karena nggak ada nabi setelah beliau, maka yang memimpin umat adalah para khalifah, gitu ya. Oke. Nah, slide berikutnya coba kita lihat bagaimana pandangan ulama mengenai khilafah. Slide. Nah, ini dia. Ada beberapa yang saya kutip, tidak semuanya ya. Ada banyak sekali. Yang pertama saya mengutip dari Dr. Wahbah Azwaili di dalam kitab beliau. Apa yang beliau tuliskan? Khilafah, imamatul kubro, dan imaratul mukminin itu merupakan istilah-istilah yang sinonim ya dengan makna yang sama. Jadi khilafah itu bentuk negaranya. Nama negara itu khilafah. Nama pemimpinnya itu disebut sebagai seorang khalifah, sebagai seorang imam, seorang amirul mukminin. Ya, itu sinonim. Kemudian penjelasan Dr. Mahmud Al-Khalidi dalam disertasinya di Al-Azhar Kairo, beliau mengatakan bahwa khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi khilafah ini adalah merupakan kepemimpinan tunggal untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Ada beberapa hadis sebenarnya yang tapi nggak sempat saya kutip di sini, yang nanti akan dijadikan dasar oleh Imam An-Nawawi misalkan ya. Imam Nawawi itu kita kenal sebagai juru bicaranya mazhab Syafi'i. Ya. Beliau itu mengatakan mengenai wajib tunggalnya seorang khalifah di seluruh dunia. Gitu ya. Itu Imam An-Nawawi. Ya. Cuman mungkin tidak sempat saya kutip. Jadi kalau penjelasan Imam Mahmud Al-Khalidi ini,
Dr. Mahmud Al-Khalidi ini bahwa khilafah itu merupakan kepemimpinan umum atau kepemimpinan tunggal atas seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Untuk apa? Mimpin untuk apa? Untuk menerapkan syariat. Jadi bukan seperti paus. Kalau paus ya mungkin di Vatikan sana itu tidak punya kewenangan secara politik gitu ya untuk mengatur umat Katolik yang ada di misalnya Brazil ya, yang ada di Venezuela, yang ada di kawasan Amerika Selatan itu tidak punya kewenangan untuk itu. Ya dia cuma sekedar menyeru secara moral saja. Tapi kalau seorang khalifah tidak. Ya seorang khalifah punya kewenangan politik untuk seluruh kaum muslimin yang ada di bawah di dalam negara. Dan negara khilafah itu memang nanti akan sangat luas sekali ya. Kalau dulu di dalam sejarah kita sering diingatkan oleh para sejarawan bahwa khilafah itu coverage wilayahnya itu sampai 2/3 belahan dunia. Wilayah yang sangat-sangat luas sekali. Gitu ya. Dan kemudian dalam banyak catatan sejarah termasuk yang ditulis oleh orang-orang non-muslim ya Karen Armstrong atau Will Durant ya. Itu mereka mengatakan dalam durasi waktu yang sampai 1300-an tahun itu ya. Itu khilafah berhasil memimpin dunia dalam keadaan yang sangat baik sekali. Termasuk melindungi orang-orang kafir yang menjadi ahlu dhimma. Ahlu dhimma itu adalah orang-orang kafir yang menjadi warga negara khilafah. Mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam, ya. Dan tapi mereka mendapatkan perlakuan yang sama dengan kaum muslimin yang menjadi warga negara khilafah. Ini ada banyak catatan positif ya, catatan sejarah bahkan dari kalangan para misionaris ya, para gerejawan bahkan ya mengenai kebaikan peradaban yang dipimpin oleh khilafah. Ini mungkin berbeda dengan yang sekarang ya, peradaban dunia yang dipimpin oleh Amerika, tidak sampai mungkin 500 tahun gitu ya. Itu sudah kayak begini kejadiannya ya. Kejadian yang terbaru adalah kaum muslimin di Palestina ditangkap oleh apa namanya Israel yang semoga dilaknat oleh Allah ya, ditelanjangi ya, Masya Allah, dan mereka diam saja ya. Tidak ada pembelaan atau tidak ada pelarangan untuk melakukan hal seperti itu, tidak ada sanksi lah untuk mereka. Oke, jadi itulah yang dialami oleh kaum muslimin. Slide berikutnya masih mengenai pandangan ulama tentang khilafah. Ini yang saya sempat kutip dari Imam An-Nawawi dari kitab Rawdatul Thalibin. Beliau mengatakan ya juzu, boleh saja ayyuqala untuk dikatakan lil imam, bagi seorang imam. Apa yang dikatakan al khalifatu, kata-kata khalifah atau sebutan khalifah, wal imam dan imam, wa amirul mukminin dan amirul mukminin. Ini tiga-tiganya punya dalil lah para ibu bapak ibu sekalian. Ya, khalifah tadi dalilnya jelas dalam apa hadis Nabi tadi dijelaskan mengenai khalifah itu. Kemudian imam juga Rasul pernah menyebut kata-kata imam. Al imam mura'in wa huwa mas'ulun an ra'yati, misalkan seperti itu. Seorang imam adalah penggembala dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang digembalakannya. Itu Rasul pernah menyebut kata-kata itu, istilah imam. Kemudian Amirul Mukminin ini menjadi ijma sahabat bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu disebut sebagai Amirul Mukminin dan itu tidak ada persoalan. Maka oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Rawdatul Talibin dikatakan ya juzu ayyuqala lil imami al khalifatu wal imamu wa amirul. Jadi ini merupakan muratif atau sinonim. Ya, tiga istilah ini khalifah, imam atau amirul. Jadi kalau di dalam kitab warisan para ulama zaman dulu disebut kata-kata imam, imam, imam itu maknanya khalifah. Tidak ada yang lain. Tidak bukan yang lain ya, bukan perdana menteri, bukan presiden, bukan raja, tapi adalah khalifah. Gitu. Karena biasanya para ulama itu di dalam kitab-kitab beliau, dalam kitab mereka itu menuliskan al-imamu, kemudian dikasih sifat gitu ya, dikasih sifat yukimuddin wayan suruh sunnah. Yukimuddina yang menolong, yang menegakkan agama, wayan suruh sunnah dan yang menolong sunnah. Itu semua frase semua apa kata-kata imam ya itu selalu diikuti frase yukimuddin wayan suruh sunnah. Ya, yang sifatnya imam itu adalah menegakkan agama dan yang menolong sunnah. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Pandangan ulama mengenai khilafah masih ya. Ada seorang ulama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ini ulama kontemporer ya. Beliau ini pendirinya Hizbut Tahrir. Beliau ini cucunya Syekh Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf An-Nabhani ini pengarang kitab Karomatul Aulia yang sering dibaca di pesantren-pesantren kita di Indonesia ya. Karomatul Aulia.
Apa kata beliau? Khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini hampir sama dengan yang ditulis oleh siapa Dr. Khalid, Dr. Mahmud Al-Khalidi tadi itu ya. Hampir sama dengan yang ditulis oleh beliau. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian kita bisa memahami oh ternyata eh, rekomendasinya Rasulullah Muhammad SAW, seorang yang kita cintai, seorang yang menjadi qudwah bagi kita, menjadi uswatun hasanah bagi kita, itu yang direkomendasikan untuk memimpin umatnya ya khalifah, bukan yang lain. Gitu ya. Yang direkomendasikan oleh khalifah. Dan per definisi khilafah seperti itu. Tadi adalah kepemimpinan umum untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia untuk apa? Untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam. Jadi yang akan merunning apa yang Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah tadi itu untuk memerangi Yahudi sehingga mereka tidak gampang-gampang, tidak mudah menyerang rumah sakit, menyerang anak-anak neonatus, bayi-bayi yang baru lahir yang masih ada di inkubator, masya Allah, mengerikan sekali. Itu mereka tidak akan melakukan itu lagi. Allah. Ya. Dengan khilafah ini. Ya. Karena ada satu hadis yang mengatakan bahwa al-imamu junnatun ya. Al-imamu imam itu adalah junnatun. Imam ya, pemimpin. Kalau Rasul menyebutkan pemimpin, ya itu maka sebagaimana yang penjelasan Imam An-Nawawi tadi, maknanya ya khalifah. Ya. Jadi kita jangan bingung, ini kok istilahnya kok imam ya, kok bukan khalifah. Uh, Maknanya khalifah. Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi tadi itu, bahwa ya juzu ayyuqala al-imamu al-khalifah dan seterusnya. Ya. Kita untuk memahami hadis tentu ataupun nas-nas syariah, teks-teks syariah itu kan membutuhkan penjelasan para ulama. Kita tidak bisa sekedar apa ya istrinya itu mengandalkan terjemahan gitu ya, naskah terjemahan tidak. Tapi kita merujuk apa yang dijelaskan oleh para ulama. Karena memang mereka lah yang punya kapasitas untuk memahami naskah-naskah syariah tadi itu. Oke, kita lanjut. Jadi sekali lagi saya highlight itu ya bahwa khalifah itulah yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk memimpin umat Islam di seluruh dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Nah, slide berikutnya ini masih pandangan para ulama tentang apa namanya kewajiban tentang khilafah. Khilafah itu hukumnya apa? Wajibkah, sunnahkah, mubahkah, makruh atau haram gitu ya. Coba kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa id qala dan ketika Allah berfirman lil malaikati kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun menjadikan fil ardi di muka bumi itu khalifah. Qalu maka para ulama bertanya, ataj'alu apakah penjenengan ya Allah menjadikan fiha di muka bumi itu man orang-orang yufsidu yang akan merusak fiha di muka bumi, membuat kerusakan. Wa yasfiku dima dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu padahal kami ini nusabbihu telah bertasbih bihamdika kepadamu wa nuqaddisulak dan mensucikan. Maka apa jawab Allah? Qala Allah menjawab, ini sesungguhnya aku a'lamu. Lebih tahu ma la ta'lamun terhadap apa yang kau tidak ketahui. Nah, makna ayat ini hadirin rahimakumullah itu dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, seorang ulama dari Cordoba sana, dari Spanyol. Beliau mazhab Maliki ya. Apa kata beliau? Hadhil ayatu, ayat ini adalah aslun, dalil yang pokok fi nasbi imamin wa khalifatin. Di dalam hal wajibnya mengangkat seorang imam dan khalifah. Yusma'ulahu wa yuta'u yang didengar dan yang ditaati. Ditajadami ambil kalimat agar seluruh urusan itu akan bisa terkumpul di tangannya. Dan seterusnya. Nah ini adalah penjelasan Imam Al-Qurtubi ya dari Cordoba sana, dari Spanyol, dari Andalus pada saat itu ya tahun berapa tahun 700-an ya barangkali ya. Itu beliau menulis seperti itu bahwa ayat ini penjelasannya adalah seperti itu. Merupakan dalil yang pokok mengenai wajibnya mengangkat seorang imam dan seorang khalifah. Kemudian ini Maliki ya, mazhab Maliki. Kemudian dari mazhab Hambali ada seorang ulama Imam Umar namanya. Beliau juga menulis di dalam kitab tafsir yang sama, di dalam kitab tafsir lainnya yaitu tafsir Lubab fi Ulumil Kitab. Beliau mengatakan hadhil ayatu hampir sama dengan Imam Al-Qurtubi tadi. Hadhil ayatu ayat ini adalah dalilun merupakan dalil yang pokok ala wujubi nasbi imamin. Ya, merupakan dalil atas wajibnya mengangkat seorang imam wa khalifatin dan khalifah yusma'ulahu wa yuta'u yang didengar dan yang ditaati. Jadi dua-duanya Bapak Ibu sekalian
menjelaskan kepada kita bahwa makna ayat 30 surat Al-Baqarah ini adalah merupakan dalil mengenai wajibnya kita untuk mengangkat seorang khalifah. Ini sekali lagi saya katakan bahwa ya mereka memang punya punya kapasitas ya untuk memberikan apa penjelasan dan menarik atau mengistinbat menyimpulkan satu hukum dari naskah-naskah syariah. Oke, lanjut atau dari dalil syariah. Slide berikutnya ini masih mengenai pandangan ulama tentang kewajiban khilafah. Jadi kalau tadi di slide yang sebelumnya ada dua ulama besar dari mazhab Maliki dan mazhab Hambali ya yang mengatakan wajib khilafah itu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, ini Imam An-Nawawi yang tadi saya katakan sebagai juru bicaranya mazhab Syafi'i itu beliau menulis dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau ini mensarah atau menjelaskan Sahih Muslim ya. Kalau Sahih Bukhari itu yang mensarah misalkan Imam As-Syaukani atau yang paling terkenal adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dengan kitab Fathul Bari. Nah, ini Imam Muslim mensarah kitab Sahih Muslim dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Apa kata beliau? Wa ajma'u. Dan para ulama telah bersepakat ala annahu bahwa sesungguhnya wajib alal muslimin atas orang-orang muslim apa yang wajib nasbu khalifatin mengangkat seorang khalifah wa wujubuhu dan dalil kewajibannya adalah bisyar'i dengan dalil syara la bil aqli bukan dalil akal. Jadi mazhab uh, Syafi'i ya itu mengatakan begitu. Wajib bagi kaum muslim itu untuk mengangkat seorang khalifah. Dan dalil kewajibannya itu bukan akal-akalan, bukan hanya rasionalitas kita, bukan, tapi dalil syara. Gitu ya. Tadi di slide yang berikutnya oleh dua imam yang lain dijelaskan dari surat Al-Baqarah 30. Wa amma adapun perkara hukia yang diriwayatkan Anil Asami dari Imam Asom. Imam Asom ini salah seorang imam dari Mu'tazilah, bukan Ahlussunnah ya tapi Mu'tazilah. Annahu bahwa sesungguhnya Imam Asom itu berkata, la yajib, la yajib tidak wajib. Oh, kalau Imam Asom tidak wajib khilafah itu. Tapi syaratnya kata Imam Asom, seluruh hukum syariat itu bisa dirani, bisa dijalankan. Baru kemudian khilafah tidak wajib. Itu kata Imam Asom. Tapi kemudian dikritik oleh Imam An-Nawawi. Ya. Yang dikatakan oleh Imam Asom itu yang mengatakan tidak wajib. Wa an dan dari selain Imam Asom, annahu bahwa sesungguhnya khilafah itu wajib bil akli dengan dalil rasionalitas saja, la bisyar'i bukan dalil syarak, fabatilani. Maka itu adalah dua pendapat yang batil. Itu ya. Ini kritikan dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Untuk dua ulama tadi ya, Imam Asam dari Mu'tazilah dan kalau nggak salah ini imam yang mengatakan dalilnya itu dalil akal bukan syarat itu dari kalangan Khawarij ya, dari kalangan Khawarij. Jadi kalau Ahlussunnah mengatakan wajib, baik Maliki, Hambali maupun Syafi'i. Nah, kemudian yang berikutnya dari mazhab Hanafi ya. Ini kita coba kita ulik dari apa namanya? Kita rujuk dari pendapat para imam besar di empat mazhab ya. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Imam Alauddin Al-Kasani, seorang ulama dari mazhab Hanafi, menulis ini wali anna nasbal imami al-a'zam fardun. Dan sesungguhnya mengangkat seorang imamul a'zam, yakni khalifah itu adalah fardun. Ya, kewajiban. Bila khilafin kata beliau, tanpa adanya perbedaan baina ahli haki di antara para ahli hak, di antara para ulama. Gitu. Nah, ini yang ditulis oleh Imam Alauddin Al-Qasim. Maknanya apa? Keempat-empat dari para ulama dari imam mazhab ya itu mengatakan wajib. Tidak ada yang mengatakan tidak wajib ya kecuali tadi itu Imam Asom ya dari kalangan Mu'tazilah mengatakan tidak wajib tapi syaratnya seluruh hukum syariah bisa dirunning gitu. Baru khilafah tidak wajib. Kalau enggak ya tetap wajib itu ya. Slide berikutnya kita akan coba bandingkan jika dunia memiliki Sustainable Development Goals ya memiliki SDGs ya. Slide. Nah, maka ya sudah selayaknya lah umat Islam ini memiliki visi besar itu dalam menyelesaikan berbagai persoalannya sendiri gitu ya, persoalannya sendiri dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu kalau solusinya adalah two state solution ya, dua negara yang ada di Palestina sana, negara Israel dan negara Palestina.
Yang Palestina itu sekarang hanya 2 tempat saja, yaitu jalur Gaza dan tepi barat ya. Minim sekali ya, kecil sekali wilayahnya. Yang lain sudah direbut oleh Israel itu tadi. Kemudian dengan adanya negara Israel di situ, mereka leluasa banget itu untuk memblokir Gaza sehingga bantuan-bantuan kemanusiaan, kesehatan itu nggak bisa masuk gitu ya. Kemudian membunuh tadi itu neonatus ya, membunuh ibu-ibu hamil, membunuh mengerikan sekali ya. Mengerikan sekali. Kita sangat berprihatin ya, kita sangat sedih sekali menyaksikan itu semua. Nah, Bapak sekalian, ketika mereka itu memiliki ya SDGs ya, walaupun kalau untuk urusan umat Islam itu mereka nggak konsisten gitu ya. Mereka mestinya kan, oleh karena dalam salah satu 17 goalnya SDGs itu adalah perdamaian dunia ya. Tapi kan ternyata ya mereka membiarkan saja kan Israel seperti itu. Mereka membiarkan juga apa namanya pengusiran-pengusiran yang ada di Myanmar misalnya ya, atas kaum muslimin Rohingya. Kemudian eh, kesakitan yang dialami oleh kaum muslimin di Xinjiang, Cina ya, mereka juga membiarkan itu. Kemudian yang di Suriah juga, masya Allah, itu saudara-saudara kita yang kata Rasulullah, kesakitan yang mereka rasakan mestinya juga kita rasakan ya sebagai satu tubuh. Jadi kalau mereka punya SDGs yang mereka juga ogah-ogahan menjalankan SDGs itu, mereka tidak konsisten, mereka ibaratnya bermuka dua kalau kepada sesamanya ya mereka tidak lakukan itu ya. Maka mestinya kita sebagai kaum muslimin punya visi besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi itu Bapak sekalian, bahwa ketika kita tidak dipimpin oleh pemimpin yang direkomendasikan oleh Rasulullah, maka jadinya seperti ini, gitu ya. Urusan kita ini terbengkalai, urusan kita ini kocar-kacir. Itulah yang sebagiannya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dia mengatakan bahwa ad-dinu usun wa sultanu harisun. Ad-dinu, agama Islam itu usun, merupakan dasar. Wa sultanu, dan kekuasaan itu harisun, merupakan penjaga. Wa mala apa namanya usun lahu fadoyun, maka apa-apa yang wa mala usun lahu, maka apa-apa yang tidak memiliki dasar agama Islam ya, famahdumun, maka dia akan hancur gitu. Negara yang tidak mempunyai dasar agama Islam maka dia akan hancur. Urusan umat terbengkalai ya. Kalau kita di Indonesia ya kita tahu bagaimana perilakunya BPJS kepada para pasien-pasien kita. Ada plafon di sana yang ketika pasien belum sembuh juga, kalau plafon sudah limit ya mendekati batasan tertentu ya, mau tidak mau pasien itu harus dibeginikan, dibegitukan ya, dan seterusnya. Terbengkalai urusannya ketika tidak diatur oleh khalifah sebagaimana direkomendasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah maka hadirin rahimakumullah, yang mesti menjadi visi kita itu ya bagaimana agar urusan kita itu betul-betul dipimpin oleh sebuah institusi yang direkomendasikan oleh Rasulullah gitu, bukan yang direkomendasikan oleh selain Rasulullah. Oke, slide berikutnya kita ingin melihat bagaimana sebenarnya kalau kita punya visi seperti itu kira-kira berhasil nggak ya gitu ya. Kira-kira kalau tadi SDGs itu tahun 30 ya, 2030. Kalau ini terus bagaimana gitu. Visi kita ini bagaimana? Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah SWT, di dalam surat An-Nur ayat 55 Allah berfirman, ini tinggal satu slide saja ya. Allah berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Wa'ada, telah berjanji siapa Allah alladzina, kepada orang-orang banyak, amanu yang beriman, minkum dari kalian semua. Allah berjanji kepada kita yang beriman, wa amilu, dan yang mengerjakan as-solihati, kesolehan-kesolehan. Apa janji Allah kepada orang beriman dan mengerjakan amal soleh? La yastakhlifannahum, Allah pasti akan berikan kekhalifahan kepada mereka. Fil ardi, di muka bumi. Bapak sekalian, kalau penjenengan mungkin ada yang sempat belajar gramatikal bahasa Arab, ilmu nahwu ya. Ini ada fi'il mudhari ya. Yastakhlifah. Dari fi'il madhi istakhlafa, yastakhlifu. Nah, kemudian mendapatkan ambil apa huruf lam di situ ya, huruf lam kai ya, lam yang lam taukid ya, yang artinya adalah menyangatkan ya, la yastakhlifannahu. Kemudian diikuti lagi dengan nun taukid sakilah gitu ya, dan setelah fa ya, setelah fa itu ada
Nah, la yastakhlifannahum. Nah, itu maknanya adalah penyangatan yang sangat gitu. Dua alat ya, dua huruf penyangatan yang Allah pakai di sini. La yastakhlifannahum. Sungguh-sungguh pasti Allah akan memberikan kekhalifahan kepada mereka fil ardi di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina, sebagaimana Allah telah memberikan kekhalifahan itu kepada orang-orang yang min qablihim sebelum mereka, gitu ya. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan mengokohkan bagi mereka agama mereka. Alladzi irtadalahum, yang telah Allah ridhoi. Nah, coba kita lihat bagaimana penjelasan Ibnu Katsir mengenai ayat ini. Beliau menuliskan dalam kitab tafsir beliau, hadza, ayat ini wa'dun, merupakan janji minallahi, dari Allah, li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah kepada Nabi Muhammad? Bi annahu, bahwa sesungguhnya Allah itu saya ja'alu, akan menjadikan ummatahu, umatnya Rasulullah itu khulafa al-ardi, sebagai para khalifah di muka bumi. Maknanya apa? Ai a'immatan nas, yakni menjadi para pemimpinnya manusia, wal wulata alaihim, dan akan ngopeni mereka. Ya, akan memimpin mereka, akan melindungi mereka, akan menjadi wali-wali mereka. Wabihim, dan dengan mereka menjadi khalifah itu, tasluhu, maka akan jadi baiklah al biladu, negeri-negeri. Inilah hadirin rahimakumullah, ketika khilafah itu ada, kemudian merunning hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tasluhul bilad, akan menjadi baiklah seluruh dunia ini. Kenapa? Karena hukum yang dipakai oleh khalifah untuk mengatur urusan rakyat atau umat manusia ini adalah hukum yang berasal dari zat yang maha adil, yang maha baik. Gitu. Nah, kalau misalkan PBB mendevelop SDGs tadi itu ya, salah satu dari 17 goal yang dianukan itu kan, yang dicanangkan itu kan keadilan, kedamaian itu ya. Tapi bagaimana mungkin mereka menjadikan atau mengkondisikan dunia ini adil ya? Sedangkan faktanya peraturan itu mereka yang buat. Ya, peraturan itu mereka yang buat, manusia, bukan dari zat yang maha adil. Siapa zat yang maha adil? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita belajar lagi Asmaul Husna itu ya, Al-Adil. Ya Allah yang adalah yang zat yang maha adil. Maka wajar ketika Ibnu Katsir mengatakan wabihim tasbihul bilad. Ya, negeri-negeri akan menjadi baik. Wa takhda'u lahumul ibad, dan hamba-hamba akan tunduk kepada khalifah tadi itu. Wala yubaddilanna. Lah ini dia. Wala yubaddilanna. Ini lagi-lagi fi'il mudhari yang dimasuki lam taukid dan nun taukid sakilah, wala yubaddilan, dan Allah akan menggantikan, sungguh-sungguh akan menggantikan ba'da khaufihim, setelah ketakutannya mereka kaum muslimin, minan nasi, kepada manusia, amnan, dengan rasa aman. Nah, inilah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi dengan kekhalifahan yang dijanjikan oleh Allah itu tasluhul bilad, negeri-negeri atas seluruh dunia akan menjadi baik, manusia akan tunduk kepadanya, dan rasa takut akan tergantikan dengan rasa aman. Nah, hadirin rahimakumullah, ada sebagian ulama yang berpolemik mengenai ayat ini, kemudian dibantah oleh Imam As-Syaukani dalam kitab tafsir beliau, yaitu Fathul Qadir. Apa kata beliau? Wa hadza wa'dun minallahi subhanahu liman amana billahi wa amila al-amal sholihat. Ini sama ya dengan penjelasan di atas. Ini merupakan janji dari Allah bagi orang-orang yang iman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Janji untuk apa? Bil istikhlaf, untuk menjadikan mereka sebagai para khalifah. Lahum, bagi mereka, fil ardi, di muka bumi. Lima stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang terdahulu telah menjadi khalifah minal umami, dari kalangan para umat. Wahwa, dan janji itu merupakan wa'dun, janji ya ummu, yang mengcover ya jami al umati, kepada seluruh umat, gitu ya. Jadi janji ini kepada seluruh umat sampai hari kiamat ya. Wakila, dan ada yang berpolemik, ada yang mengatakan sih ya, wahwa khosun, ayat ini, janji ini merupakan khosun, khusus bis sahabati, kepada para sahabat, gitu ya. Tapi oleh beliau dikatakan wala wajha lidzalik, enggak ada dalil, gitu ya. Enggak ada indikasi mengenai hal itu, gitu ya. Kenapa? Fa innal iman wa amil salihat, karena sesungguhnya keimanan dan amal soleh tadi itu la yahtassu bihim, tidak hanya khusus kepada para sahabat, gitu. Bal yumkinu, akan tapi memungkinkan wuku dzalika, terjadinya janji itu min kulli wahidin, dari setiap satu persatu, min hadhil ummati, dari umat ini. Artinya ya, ketika umat ini masih umatnya Rasulullah sampai hari kiamat pun ya masih tercover dengan janji ini. Ya, masih termasuk yang disebut oleh Allah di dalam janji ini, termasuk yang dijanjikan oleh Allah untuk memberikan atau mendapatkan kekhalifahan. Jadi kalau saya katakan apa sih kira-kira yang akan menjadi
bukan MDGs ya bagi kita atau SDGs bagi kita. Tapi ini merupakan tujuan merupakan goal besar, cita-cita besar kita untuk mengatur urusan kita sendiri dengan syariah yang dipimpin oleh sesuatu yang direkomendasikan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Ya. Bagaimana kan keberhasilannya? Apakah akan berhasil apa enggak? Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hadirin rahmatullah, ya pasti berhasil. Kalau SDGs tadi pasti nggak berhasil ya. Faktanya keadilan ya, kemudian keamanan, perdamaian itu nggak terjadi. Pasti nggak berhasil. Tapi kalau kita ingin mengegulkan ini ya, lawang dijanjikan kok sama Allah. Artinya apa? Sudah menjadi skenario Allah bahwa di depan sana itu akan ada khilafah. Ketika apa? Ketika kita melakukan iman dan amal soleh. Oke, lanjut slide yang berikutnya. Ini yang terakhir, slide yang terakhir kesimpulannya. Jadi untuk menyelesaikan persoalan TBC, WHO mencanangkan SDGs ya tahun 30 epideminya akan diakhiri gitu ya. Yang kedua untuk menyelesaikan persoalan kesehatan dan kemanusiaan di Palestina dan yang lain-lain ya, umat Islam harus punya visi khilafah. Kenapa? Karena khilafah itulah yang akan menyelesaikan seluruh persoalan. Ya. Khilafah itulah yang akan berpihak kepada umat Islam dan berpihak kepada seluruh manusia di seluruh dunia. Dan yang ketiga, khilafah dijanjikan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Nah, barangkali itu Bapak sekalian yang bisa kami sharing pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada host, kepada Dirito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Amin atas sharing ilmunya, mana tentunya akan membuka wawasan kita bagaimana solusi yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk permasalahan-permasalahan umat di masa yang sekarang. Mungkin kita selanjutnya masuk ke sesi diskusi. Silakan kepada hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk menyalurkan pertanyaannya bisa lewat kolom chat ataupun bisa langsung diaktifkan mikrofonnya. Tadi sempat beberapa ada pertanyaan, izin saya bacakan Ustaz. Yang pertama, bagaimana sikap yang dilakukan para medis Muslim dalam peperangan ketika ada musuh yang terluka? Mungkin ini konteksnya dalam proses jihad, Ustaz. Silakan dijawab, Ustaz. Ya, jadi di dalam jihad fisabilillah ketika ada musuh yang sudah menyerah gitu ya, terluka misalnya, maka ya kita tidak boleh untuk menyakiti mereka. Mereka kita jadikan sebagai tawanan. Dan tawanan itu hadirin rahmatullah sebagaimana yang ditunjukkan dengan sangat baik sekali oleh saudara-saudara kita, ikhwah kita di Palestina sana oleh Hamas ya, itu mereka dipelihara dengan baik. Memang di dalam surat apa itu ya, Al-Insan ya kalau saya nggak salah ya, Allah itu menyebutkan bahwa orang-orang yang baik itu akan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang baik itu akan memberikan makan ya kepada orang-orang miskin, memberikan makan ala hubbihi dengan apa yang mereka senangi. Jadi kalau kita ini mungkin senangnya itu pecel lele barangkali ya, ya kita kasihlah orang-orang itu dengan pecel lele. Kalau kita itu senangnya itu apa misalnya makanan Padang barangkali ya, kita kasihlah mereka dengan makanan Padang. Siapa yang dikasih? Miskinan, orang-orang miskin, wa yatiman dan orang-orang yatim, wa asiron dan tawanan perang. Loh, tawanan perang itu dikasih makan ya dengan makanan yang kita senangi, bukan makanan yang sisa-sisa gitu ya, makanan yang enggak enak. Makanan yang enak kita makan dewe, kita makan sendiri, sedangkan makanan yang enggak enak yang sisa kita kasihkan ke mereka. Enggak, tawanan itu kita perlakukan dengan sangat baik. Sehingga banyak di antara mereka yang kesengsem gitu ya, yang terpesona gitu ya dengan perlakuan ikhwah kita di sana ya dengan Hamas. Masya Allah luar biasa. Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita nggak boleh menyakiti orang-orang yang memang dia sudah menyerah. Gitu. Nggak boleh. Itu kita tangkap sebagai tawanan. Nanti akan kita pelihara untuk apa namanya? Bagaimana tawanan tadi itu ya boleh ditebus oleh mereka ya, seperti Israel kan menebus tawanan kita menukar dengan menebus tawanan ya dengan saudara-saudara kita yang ditawan oleh Israel. Seperti itu. Tadi dari Dokter Indra ya, matur nuwun Dokter Indra atas atensinya. Ada banyak sekali senior kita di sini, matur nuwun atas kehadirannya. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari apoteker Sukmawati.
Pertanyaannya, ketika kita berbicara khilafah, masih banyak kaum muslimin sendiri yang fobia dengan istilah khilafah. Begitu juga dengan kata jihad. Nah, bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang fobia dengan istilah khilafah dan jihad? Mungkin ini problem yang Ya, sering ditemui oleh kita sebagai pendakwah khilafah, Ustaz. Silakan, Ustaz. betul. Bapak Ibu sekalian, ya, Allah, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Sukmawati ya. Bahwa orang-orang yang fobi dengan khilafah itu kan bisa jadi oleh karena faktor ketidakmengertiannya atau oleh karena memang dia sengaja untuk menyebarkan hoax gitu ya, bahwa khilafah itu begini begitu. Tapi kalau kita ngerti ya khilafah itu seperti apa ya, eh, coba kita lihat efeknya, efek ketika khilafah itu ada. Di dalam surat An-Nasr ya, Allah itu berfirman begini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan al-fath. Al-fath itu penaklukan. Ya, penaklukan. Jadi dulu di tahun ke-7 Hijriah misalkan ada penaklukan oleh Rasulullah kepada kota Mekah, ya, Fathu Mekah namanya. Kemudian ada penaklukan Mesir misalkan oleh Amr bin As. Kemudian ada penaklukan kota Konstantinopel, ya, penaklukan Bizantium atau Romawi Timur oleh siapa namanya Muhammad, ya, Muhammad bin Murad atau yang kita tahu sebagai Muhammad Al-Fatih. Maka ketika terjadi itu semua, waro'aita, engkau akan melihat an-nasa manusia itu ya yadkhuluna masuk fi dinillah ke dalam agama Allah itu afwajan secara berbondong-bondong. Jadi Bapak sekalian, bagaimana mungkin itu manusia akan berbondong-bondong masuk Islam? Gitu. Ketika terjadi fatah, kemenangan, penaklukan dari itu oleh khilafah, bagaimana mungkin mereka akan masuk Islam secara berbondong-bondong? Kalau mereka itu tidak mendapatkan bahwa Islam itu memang sesuatu yang menarik, sesuatu yang asik, sesuatu yang menyelamatkan mereka. Mereka merasa aman, merasa nyaman dengan khilafah yang merunning hukum-hukum syariah atas diri mereka. Jadi kalau kita melihat hasil dari khilafah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nasr. Surat ini sering kali dibaca ketika sholat ya karena pendek kali ya. Dibaca sholat ya surat An-Nasr. Tapi mungkin banyak yang tidak tahu artinya gitu ya. Oh ternyata Al-Fatih itu yang melakukan khilafah gitu ya. Maka kalau nggak ngerti ya begitu, akan fobia, akan takut gitu ya. Jadi misalkan begini, contoh-contoh kasus yang lain, misalkan umpamanya kita ini sebagai para tenaga kesehatan ya, para dokter, itu misalkan ada dokter masuk desa ya, atau perawat masuk desa. Terus baik enggak sih kalau dokter masuk desa, perawat masuk desa? Ya baik lah pasti. Tapi terus kemudian ada provokator itu, awas. Kalau sampai dokter masuk desa, masuk kota kita, setahu saya itu dokter-dokter di sana itu mengamputasi kakinya pasien-pasien yang masuk rumah sakit itu, diamputasi itu kakinya. Loh, lah yang diamputasi itu memang orang-orang diabetic foot yang sudah gangren, yang sudah apa namanya osteomelitis. Dia memang harus diamputasi. Kalau nggak amputasi maka dia akan apa namanya akan menjalar ke seluruh tubuh, gitu. Akan busuk, seluruh tubuh akan infeksi. Maka sebagai source control ya harus diamputasi memang. Gitu. Tidak cukup dengan antibiotik, tapi harus dilakukan source control dengan cara amputasi. Nah, umpamanya ini yang dikedepankan gitu ya oleh provokator tadi, maka masyarakat akan fobia dengan dokter. Ah, ternyata dokter itu tukang amputasi kaki ya. Aku nggak mau kalau ada dokter nanti kakiku diamputasi. Padahal kan nggak semua orang yang datang ke dokter itu diamputasi. Tidak semua orang yang sakit diamputasi. Ya, apakah orang yang sakit kencing manis akan diamputasi? Enggak, kalau dia tidak mengalami diabetic infection yang sampai osteomelitis komplikasi ya. Enggak akan diamputasi. Gitu. Nah, amputasi dalam rangka menyelamatkan hidupnya, gitu kan. Nah, sebelum diamputasi tentu saja diberi edukasi kan, diberi KIE gitu ya, Pak atau Bu atau Mas atau Mbak, sampean ini kan Bapak Ibu ada riwayat kencing manis ya. Maka hati-hati dengan gula, hati-hati dengan karbohidrat. Terus pola hidup harus dijaga, segala macam dinasihati. Nah, apakah dipotong kakinya? Ya enggak lah. Oh, kakinya sehat kok ya. Nah, kemudian apa namanya? Ketika misalkan gulanya sudah mulai naik 200, 250, 300, tapi tidak ada diabetic foot, ya, tidak ada apa namanya? Kaki diabetes yang infeksi. Apakah dipotong? Ya enggak juga, dokter paling cuma akan ngasih obat-obatan apa namanya oral ya atau ngasih saran diet, ngasih saran pola hidup, kalau perlu mungkin ngasih insulin. Tidak ada amputasi di situ, ya amputasi kaki.
Nah, baru ketika pasien ini sudah datang dengan kondisi yang eh, osteomilitis ya, oleh karena diabetic foot yang complicated, maka ya dia harus diamputasi untuk menyelamatkan hidup. Nah, apakah benar dokter itu melakukan amputasi? Benar, tapi nggak semua pasien gitu. Nah, biasanya kan yang ditonjolkan dalam Islam itu, awas, kalau Islam dipakai, nanti semua orang akan dipotong tangannya. Gitu kan. Semua orang akan dirajam itu, dicambuk itu ya. Nah, apakah benar seperti itu? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Enggak benar seperti itu terjadi. Orang yang dipotong tangan itu orang yang mencuri. Tapi sebelum itu, orang itu disejahterakan, Bapak Ibu sekalian. Mereka diberi pendidikan yang baik. Semuanya, ya, yang kaya ataupun yang miskin. Pendidikan dalam pandangan Rasulullah itu gratis, ya, karena dikatakan oleh thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas seluruh kaum muslim. Maka difasilitasi oleh Rasulullah, diberikan apa fasilitas sarana perasaan diberikan secara cuma-cuma, dibangunkan gedung yang bagus, yang mungkin kalau sekarang sekarang ya ada AC-nya barangkali ya. Kemudian guru-gurunya kalau di masa Sayyidina Umar standar gaji guru TPA, gaji guru TK itu 15 dinar syariah. Itu kalau kita rupiahkan sekarang itu sekitar 40 juta per bulan ya. Gaji dokter, gaji perawat berapa? Ya hitung sendiri, diperkirakan sendiri. Oh, gaji guru TK saja segitu ya, apalagi kalau gaji dokter, gaji perawat, gaji psikolog dan seterusnya ya, pasti lebih besar. Terus kemudian, jadi mereka itu diberdayakan secara keimanan dalam pendidikan itu. Mereka dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan Rasulullah, ditumbuhkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah. Sehingga pasti mereka tidak akan mencuri karena takut kepada Allah. Yang kedua, mereka juga diberi kesejahteraan. Ya, oleh karena mereka itu sekolahnya gratis, ya sekolah dokter gratis, sekolah perawat gratis, sekolah apa-apa gratis, maka mereka mempunyai kemampuan di dalam skill untuk mencari penghidupan yang layak. Mereka berdaya secara ekonomi. Jadi alasan apa yang mendorong mereka untuk mencuri? Nggak ada. Nggak ada yang mencuri. Maka kalaupun terjadi pencurian, barulah hukum potong tangan tadi akan diterapkan. Itu pun juga ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya apa? Tidak sedang musim paceklik yang dia nggak punya makanan. Dia mencuri untuk makan karena musim paceklik. Maka tidak dipotong oleh khalifah. Kemudian yang kedua, mencurinya itu sampai senisab, ya, sampai senisab tertentu. Tidak mencuri sandal potong tangan, mencuri apa namanya jambu potong tangan, pepaya, pisang, enggak begitu. Tapi sampai nisab. Berapa nisabnya? Seperempat dinar. Ya, seperempat dinar itu kalau satu dinarnya itu sekitar 4 juta berapa gitu ya, itu ya mungkin sekitar 1 jutaan. Mencuri 1 juta nggak ada apa-apa kok mencuri, itu dipotong tangannya. Itu pun juga masih ada syaratnya lagi. Barang itu bukan barang yang tergeletak di tempat-tempat yang bukan penyimpanan. Jadi barang-barang yang tidak disimpan di tempat penyimpanan, ya, ada di tengah jalan kemudian diambil. Itu bukan bukan mencuri ya, dan tidak dipotong tangannya. Gitu. Nah, kalau ini yang kita sampaikan kepada mereka, tentu mereka akan, oh alah ternyata dipotong tangan itu kalau, nah gitu kan. Sama kan dengan dokter tadi, oh alah kalau dipotong apa orang dipotong kaki itu kalau gitu kan. Kalau apa? Kalau apa namanya ini diabetic foot yang sudah complicated, jadi osteomyelitis dan seterusnya tadi. Dan begitulah seterusnya. Maka pasti akan menerima dokter, ya. Tidak akan fobi dengan dokter, dengan tenaga kesehatan. Demikian juga tidak akan fobi dengan apa namanya khilafah. Apa yang ditempuh? Edukasi, ya kan? Edukasi. Tentu edukasi itu dengan sesuatu yang rasional, bukan dengan sesuatu yang marah-marah kan? Ya, maka kalau kita lakukan edukasi dengan baik, ya dengan sopan, dengan kalimat-kalimat yang apa diksi yang bagus gitu ya, ya insya Allah dengan izin Allah akan bisa berubah itu Islamofobia itu, ya akan menjadi cinta dengan Islam. Kan tidak wajar gitu ya, orang Islam kok benci dengan Islam, itu kan tidak sesuatu yang tidak wajar kan, ini pasti ada sesuatu yang salah ini. Apa ya provokasi tadi itu ya, ada provokasi dari pihak-pihak tertentu yang ingin uh, menjauhkan Islam. Kenapa? Mungkin karena mereka sudah merasa nyaman dengan kondisi yang sekarang. Siapa mereka? Kalau kalau yang saya ikuti ya, mereka bermula dari Amerika. Amerika itu merasa nyaman sekali dengan kondisi sekarang ini. Mereka bebas untuk jualan senjata kepada negara-negara di seluruh dunia. Mereka bebas untuk membesarkan Israel sebagai monster di Timur Tengah sana, sehingga negara-negara kawasan Timur Tengah merasa nggak aman dengan monster yang ditanamkan Amerika, sehingga mereka merasa butuh perlindungan Amerika. Mereka menyekolahkan para militernya untuk sekolah di Amerika, dididiklah mereka dengan cara Amerika. Mereka kemudian belanja senjata kepada Amerika.
ya. Sehingga Amerika ada pemasukan ya untuk apa jualan senjata. Dan begitulah seterusnya. Amerika juga berkesempatan untuk menjual film-film Hollywood yang kayak begitu ya, yang mestinya kalau dalam negara yang merunning syariat itu tidak akan laku film-film itu. Nah kalau nggak laku di negara-negara Muslim, di kawasan kaum muslimin, yang beli film siapa gitu kan? Nah pasti lebih lebih tidak laku. Mereka pasti tidak suka yang kayak begitu kan. Dan begitulah seterusnya. Maka mereka merunning atau membuat program, mendevelop program untuk apa? Untuk menumbuhkan Islamofobia di kalangan kaum muslimin sendiri bahkan. Dengan cara apa? Panjang ceritanya ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk itu ya. Tapi intinya memang seperti itu. Mereka nggak suka sehingga mereka melakukan provokasi, menyebarkan hoax kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin sendiri merasa fobi dengan Islam. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Edukasi ke mereka. Ya, lakukanlah dakwah. Pendekatan dari hati ke hati ya seperti yang barangkali pagi hari ini kita sedang ceritakan. Begitu dari itu. Ya, baik. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Eh, Mungkin ada yang ditanyakan lagi pada hadirin sekalian. Bapak, ibu-ibu silakan diaktifkan mikrofonnya ataupun dituliskan pertanyaan kolom chat. Ini sudah jam 7:09. Kita mungkin sampai jam berapa dari? Mungkin 7.15 Ustaz. Oh, baiklah. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi yang masuk Ustaz. Jadi izin saya simpulkan sedikit untuk materi hari ini, di mana untuk persoalan persoalan umat Islam, khususnya yang hari ini kita bahas yaitu persoalan Israel dan Palestina di sana, yang mana solusinya itu sudah jelas di depan mata kita, yaitu tegaknya negara khilafah dengan pemimpinnya khalifah dan aturan-aturan yang dijalankan adalah aturan Islam. Yang mana secara tekstual tadi sudah disebutkan banyak hadis, banyak ayat yang menjelaskan bahwa kewajiban menegakkan khilafah dan juga tata cara penggunaan khilafah dalam kehidupan sehari-hari. Dan secara historis pun sudah tertulis nyata secara gamblang bahwa kesuksesan di masa lampau pada saat umat muslim menjalankan negara khilafah itu adalah kesuksesan yang sangat besar. Sehingga eh, pasti apabila kita melaksanakannya di masa yang sekarang, kesuksesan itu akan kembali terulang seperti yang masa lampau. Mungkin untuk penutup, silakan kepada Ustadz Amin untuk menyampaikan closing statement untuk materi hari ini. Silakan, Ustadz. Ya baik, terima kasih. Saya senang sekali pada pagi hari ini berkesempatan untuk sharing ya kepada para sejawat sekalian, para senior sekalian. Semoga bermanfaat. Jadi yang saya pikir tidak berlebihan dan merupakan satu keharusan bagi kita untuk berpikir mengenai urusan umat Islam. Ini seharusnya dipimpinlah oleh umat Islam sendiri, bukan orang lain. Dan yang direkomendasikan oleh Rasulullah adalah khilafah. Nah kemudian khilafah itu sesuatu yang sudah dijanjikan, diskenarikan oleh Allah akan ada, maka pasti ketika kita mendevelop program ini pasti akan berhasil. Begitu, jadi itu. Terima kasih kepada senior semuanya. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Dari kami, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan sharingnya hari ini. Mungkin sekian untuk kajian rutin kita Ahad ini. Ketemu lagi di Ahad pekan depan. Semoga Allah mudahkan untuk bisa berhadir semuanya. Dan sekali lagi apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan mari kita tutup dengan beristighfar sebanyak-banyaknya. Dan kita juga sempurnakan dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu ilaha an la illa anta ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Matur semuanya, Dr. Sri, matur nuwun atas rawuhipun.